Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi dong, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Masih bersama guru-guru kita yang kita cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada satu pertanyaan terakhir nih. Sebenarnya apa yang ingin ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat ada yang bersamaan? Apa maknanya? Manfaatnya apa? Hikmahnya apa? Terus baiknya bacanya itu gimana? Apakah harus selalu bersamaan? Gimana Ustazah Nada? Baik, Masya Allah Kak Soni, terkait dengan Al-Quran, Al-Quran ini adalah hudan, petunjuk buat kita. Jadi tentu ada beberapa surat-surat, ayat-ayat yang tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita. Tapi ala kulli hal seluruhnya yang ada di dalam Al-Quran semuanya penuh dengan keberkahan. Jadi kita bisa membaca setiap waktu, setiap saat dari awal sampai dengan akhir. Karena semua ayat demi ayat itu adalah firman-Nya Allah Ta'ala. Lalu di antara keutamaan kenapa kita harus membaca Al-Quran karena untuk meningkatkan keimanan kita. Karena ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran harapannya adalah orang yang beriman akan bertambah ketakwaan keimanan dan dia semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan lewatkan setiap hari tanpa membaca Al-Quran. Lalu bagaimana ketika seorang wanita yang mengalami haid, ketika tadi sudah dibahas orang wanita yang mengalami haid maka jangan membaca Al-Quran karena itu dilarang. Akan tetapi apabila dia berzikir niatnya untuk berzikir maka insya Allah dia ternilai mendapatkan pahala karena niatnya berzikir dan dimaaf. Karena dia niatnya berzikir bukan membaca Al-Quran. Nah lalu bagaimana ketika ada pertanyaan terkait seorang perempuan haid tapi ia ingin menyetorkan, mencoba memurojaah, kemudian ingin mengulang hafalan-hafalannya, ini yang harus digarisbawahi. Yang namanya qiraatul Quran, membaca Al-Quran yaitu harus dilafazkan. Ketika seseorang melafazkan meskipun terdengar hanya telinganya sendiri itu disebut membaca Al-Quran. Tapi apabila di dalam hati maka itu termasuk berzikir. Nah cuma kan kalau setoran itu kan pasti harus melafazkan, menyebutkan. Nah itulah yang harus kita hindari. Kecuali kita duduk di majelis, kita hanya menjadi mustami, hanya mendengarkan saja tanpa melafazkan, maka insya Allah itu dimaaf. Jadi perhatikan bagaimana niat kita dalam memperlakukan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Syam. Ayat yang dibaca sering sebaiknya dia menjadi aurad atau wirid. Kalau sudah menjadi wirid maka inilah yang biasanya yang dibaca bersamaan. Seperti apa ketika menyatukan surah Al-Baqarah 5 ayat di awal, kemudian ayatul kursi, kemudian 3 ayat terakhir dia sudah menjadi aurad ataupun wirid. Kemudian membaca surah Al-Mulk dia menjadi wirid. Kenapa? Sudah tiap malam dia baca. Kemudian baca surah Yasin, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu menjadi sudah wiridnya. Tapi kalau membaca Al-Quran secara utuh inilah keutamaan yang luar biasa. Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran setelah khatamnya salah satu keadaan paling mustajabnya doa seorang hamba adalah ketika dia selesai mengkhatamkan Al-Quran. Setelah mengkhatamkan Al-Quran turun malaikat untuk mengaminkan doa-doa kita. Maka sekalipun Al-Quran itu turun dengan tujuan-tujuannya, dengan hikmah-hikmahnya, sebagaimana yang biasa kita dengar sebagai asbabun nuzul, akan tetapi Al-Quran ini adalah sebuah syifa, sebuah petunjuk dan juga obat bagi hati manusia, pelapang dada, pelipur lara, yang insya Allah kalau kita menjadikannya sebagai wirid harian kita, tidak ada yang melebihi zikir ataupun wirid daripada Al-Quran, sehingga ini bisa menjadi keutamaan dalam hari-hari kita. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Syam. Ayat-ayat Allah yang turun bersamaan dan luar biasa. Masya Allah, Sayyidina Uthman ibnu Affan, beliau mengatakan, lau tohrat qulubuna masabi'at min kalamillah. Kalau hati kita bagus, hati kita bersih, hati kita ini indah, maka kita tidak akan pernah bosan-bosan mendengar, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat contoh Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sampai Masya Allah indah sekali, beliau tuh senang sekali untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pagi ini kita selalu diingatkan, saling mengingatkan di Islam itu indah, wabil khusus kita membahas dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berharap, ya Allah kumpulkan kami sebagai orang-orang ahli Al-Quran.
kumpulkan kami sebagai orang-orang yang mencintai ayat Allah Subhanahu wa Amin. taala. Orang yang sering membaca Quran, orang yang sering membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ingat Al-Quran itu syafi'an. Al-Quran itu akan menjadi syafaat buat kita. Syafaat daripada Nabi dan syafaat besar daripada Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang Al-Quran ini akan menuntun kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, terima kasih guru-guruku, terima kasih jamaah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana